Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, khususnya para pendekar-pendekar se-Indonesia, pendekar pagar Nusa, saya ucapkan la ghaliba illa billah. Tiada kemenangan kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara semuanya, ini bukan pembodohan publik, tidak. Saat ini saya baru berani membongkar di mana yang selama ini saya pedam, yang saksi matanya sudah sangat banyak sekali. Pada waktu itu beliau, yaitu guru kita semuanya pagar Nusa, di saat masih muda beliau pernah yang namanya melakukan riyadhah di salah satu makam waliullah Ki Ageng Kiringan, bertepat di Desa Pudenrejo, Dusun Kiringan, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Ya, kita tahu seorang waliullah, seorang ustadz, seorang kiai yang masih muda kala itu, seorang pendekar, riyadhahnya itu beda dengan orang-orang pada umumnya. Kalau riyadhahnya para kiai itu Masya Allah wiridan semalam-malam. Dan di belakang saya ini saudaraku adalah tempat aktivitas beliau waktu dulu. Jadi riyadhahnya, bertapanya seorang kiai itu bukan bertapa gini sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak. Ini adalah beliau ketika setelah riyadhah malam suntuk wiridan di makam, nanti saya tunjukkan makamnya. Beliau setiap jam 7 pagi atau jam 6 beliau kesini itu mengambil binatang yang namanya kura-kura, kuro-kuro. Dulunya di sini tuh kuro-kuro banyak sekali, guys. Tahu kuro-kuro ya? Kuro-kuro itu bulus, kura-kura lah. Nah, dulu di sini banyak sekali diambil untuk dijadikan beliau mainan atau senggang waktu beliau, dan sebagiannya dikasih ke saya karena dulu waktu itu saya kan masih kecil. Dan beliau Gus Maksum saudaraku cintanya terhadap anak kecil luar biasa. Jadi beliau itu ketika ada anak kecil-kecil itu suka. Itu cerita ini saya ambil dari kedua orang tua saya. Saking sukanya dikasih uang terus kayak saya, saudara-saudara saya. Kan gue masih kecil gitu ya. Jadi kuro-kuro itu kecil diberikan ke saya. Ini adalah tempat dulunya beliau istirahat di sini. Ini dulu bukan seperti ini saudaraku, bagus karena dulu kan pada waktu itu kan tahun berapa itu saya lupa itu. Ini masih gak gini, ini kan masih ada airnya, saluran sungai. Ya, beliau Gus Maksum di sini, rokok-rokok di sini. Nah, saya berani membongkar seperti ini supaya teman-teman itu pada tahu bahwasanya guru kita semuanya daripada Gus Maksum jauh hari, seorang pendekar yang hebat, yang kondang kalau kora tegas tapak paluning pandai sisane kurin itu. Dengan beliau yang kelihatan haibahnya wal mahabbah, tetapi mahabbah wal haibah beliau itu masih tinggian haibah. Haibah adalah kepribadian beliau yang begitu sangat garang, menakutkan. Ketika seseorang mengatakan Gus Maksum, otomatis orang yang mendengarkan yang terlintas dalam pikirannya adalah seorang pendekar yang hebat, gondrong, rambutnya terurai ikal, dan sarungannya selalu di atas kemiri karena kehati-hatian beliau, keikhtiatan beliau untuk menjaga kesuciannya supaya tidak terkena najis. Makanya sarungnya itu tinggi seperti ini. Maka daripada murid Gus Maksum saudaraku semuanya yang memang secara fikihnya itu matang, itu menjaga kesuciannya dengan seperti ini, dengan ditinggikannya sarung. Bukan berarti sombong, justru orang yang sombong itu yang sarungnya sampai ngelengser. Ini adalah cuplikan sementara. Terus setelah ke sini itu beliau katanya di sini ya kan sambil jalan-jalan ya kan, pagi-pagi hari beliau kan riyadhah puasa supaya nggak suntuk. Dan dulunya saudaraku Gus Maksum di sini insya Allah ketika saya bertanya kepada orang yang thiqah, yang bisa saya anggap percaya, ucapannya, kelakuannya, sampai makanannya pun saya lihat bersih dari hal-hal yang haram. Insya Allah beliau di sini kurang lebih 3 bulan. Dan ini bukan tempat pertamanya, ya tempat setelah beliau riyadhah alias bertapa dalam artian yang cari-cari kesibukan lah. Untuk nanti masalah beliau riyadhahnya saya tunjukkan ke makam di situ. Yuk, cus.
Yuk kita menuju ke tempat Riyadhah Gus Maksum. Ketika itu buat pagi hari aktivitas. Ya saya tunjukkan yuk terus. Kita nggak bisa pantas. Ini penjaga kebunnya bos. Langsung aja. Nah inilah yang saya maksud tadi saudaraku, makom Syekh Abdullah Al-Asyik Ki Ageng Giringan. Makom ini ketika saya tanya kepada beliau, Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan adalah termasuk daripada wali mastur. Wali mastur itu adalah wali yang tertutup, hanya orang-orang khusus yang tahu. Masturun artinya tertutup. Beda lagi dengan putranya Ki Ageng Giringan ini yang namanya Syekh Jangkung Saridin. Itu masyhur, sangat masyhur di Panti, di mana-mana sudah terkenal. Diketahui banyak orang kewaliannya yang sangat masyhur. Dan di sini dulunya Gula Wentah, dalam arti Gula Wentah Gus Maksum di saat masih muda, beliau di sini, dan di situ adalah tempat daripada kamar tidurnya beliau Gus Maksum di sana. Ya, ini makam keramat, karomah. Istilah wong Jawa keramat. Bahasa Arabnya karomah, artinya mulia, kamulyan. Banyak sekali orang yang tahu tentang makam ini karena makam ini ya katanya ini khusus ini katanya untuk mencetak pangkat kamulyan, kaluhuran. Wah, aliyah itu saudara dia. Insyaallah bagi teman-teman yang ketika ingin wasilah terhadap beliau mudah saja, wa khususan ila ruhi walillah Syekh Abdullah Al-Asyik Ki Ageng Giringan wa zaujati wa dzurriyyati wa li baiti, begitu saudara dia. Jadi Gus Maksum ini dulunya kan seorang jargon ya kan, bukan hanya jargon gelut, enggak, tetapi jargon semuanya, jargon jaduk, hebat, kondang, tetapi beliau tidak pernah gulat. Kenapa kok seperti itu? Kalau seandainya beliau itu gulat naik di atas panggung pencador, siapa yang mau melawan beliau? Gak ada yang berani, gak ada beraninya, karena memang beliau ini dulunya memang benar-benar sakti hebat. Selain itu beliau ini adalah putra daripada Kiai Lirboyo, putra Mbah Jauhari. Otomatis ketika seseorang mau maju bertanding dengan Gus Maksum, yang namanya santri, oh kon gak duwe adab karo kiai dilawan, karo Gus dilawan, kan begitu saudara. Terlepas dari itu semuanya saudaraku, saya pernah ingat kata-kata beliau Gus Maksum, orang yang hebat, orang yang jaduk, orang yang sakti adalah orang, bukan orang yang ahli di bidang gelut, tidak, tetapi adalah orang yang selamat ya. Orang yang hebat, orang yang sakti itu adalah orang yang selamat dari mara pancabaya. Termasuk piwulang-piwulang Gus Maksum itu banyak sekali untuk menahan kita supaya tidak diserang jin, setan, manusia, disantet, itu ada tata caranya, termasuk diantaranya ya Allah. Ya semoga ini kilasan yang secepat ini, yang sesingkat ini memberikan dampak manfaat terhadap panjenengan semuanya. Kepada khusus para pendekar-pendekar Pagar Nusa, jangan lupa untuk selalu wasilah terhadap beliau. Wana khususon khosotan ila ruhi Gus Maksum Lirboyo. Al-Fatihah. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi Sultanil Awliya'il Baghdadi Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi Syekh Ma'ruf Al-Karahi. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi Syekh Aqil Al-Banjabi. Al-Fatihah. Thumma ila ruhi Syekh Uyyad
Abi Qaisin Al-Harabi Al-Fatihah. Surat Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, diwiridkan tiap ba'da maghrib, ba'da subuh. Mudawamah. Fadilahnya untuk menjaga diri waktu tidur. Jadi misalnya tidur nyenyak, diserang musuh, bisa menghindar.